paham ya? Paham belum? Bahwa kiamat bisa dilogikakan, bukan halu. Katanya. Mana sampai sekarang? Sampai sekarang terjadi tidak kiamat? Yang dibilang kiamat kubur, kiamat besar nih menyadarkan manusia itu besar sekali. Tugas yang paling besar menyadarkan manusia itu tidak gampang, tidak kecil. Kiamat kecil bukan, kiamat besar itu yang berkelanjutan sampai keturunan, sampai ke anak cucu. Itu tugas para nabi terdahulu, diteruskan dengan nabi sekarang. Ini sebentar lagi nabi yang baru ini tugas berat loh. Ayo ngaku dah, kamu nabi, berani nggak? Akan berani. Dan sebutan nabi itu disebutkan nabi itu setelah beliau sudah wafat ratusan tahun, 100 tahun baru tuh. Dulu ada nabi ya, ucapannya begini dulu, udah keburu, udah mati, udah wafat, udah innalillahi, kembali ke alam. Ya. Kitab yang diberikan, dibilang kitab suci yang diberikan ajarannya, dongeng-dongengnya di sini ya, yang disucikan oleh umat-umat ajaran ya, umat-umat agama itu buat orang hidup, bukan buat orang mati. Buat orang hidup, bukan orang mati. Orang mati udah nggak bisa baca ini, dia udah ngeliat aja gini, udah apal di alamnya, alam kelanggengan, alam ruh yang sudah langgeng. Roh banget hidup selama-lamanya. Nah, kita yang masih nempel nih di badan nih, roh yang masih nempel di badan nih, ada batasnya, ada batas waktu. Tapi roh yang sini akan langgeng selama-lamanya, sampai kapanpun langgeng, kembali ke alam ruh. Roh itu baik apa enggak? Nah itu tinggal nanti Tuhan yang punya aturan lah. Saya nggak mau cerita di sini. Takut nanti menyalahin kodrat nabi-nabi yang tahu alam roh, tahu yang sudah naik ke langit, kebalik lagi. Nabi Isa juga begitu, punya keilmuan yang lebih dari orang-orang di zaman itu. Disesuaikan dengan zamannya. Sekarang ini zamannya udah beda. Dulu pakai bajunya nggak begini. Nah, non aja susah, saya aja dulu masih pakai, umur berapa itu masih pakai baju karung. Baju karung. Sekarang bisa pakai baju begini. Ini zaman. Zaman keahlian, kepintaran manusia. Zamannya Nabi dulu pakai apa bajunya? Apa begini? Digambarkannya begini. Itu gambar. Nabi Isa apa pakai baju yang wah. Itu perubahan zaman, perkembangan zaman, dan Tuhan Allah pribadi sang pencipta karya suka dengan manusia yang cerdas, manusia yang berpikir, berkembang akalnya, pikirannya, suka. Nah udah suka gitu dibilang kiamat hancur, waduh. Tuhan ketawa, manusia. Tuhan ketawa, ini kebablasan dah mikirnya kebablasan. Aku aja suka, ini cantik, ini ganteng ya ciptaanku ya. Dulu merawat badannya, merawat fisiknya, merawat tubuhnya, udah pakai kerudung, pakai hias nih kayak begini nih. Wow, Tuhan suka itu. Dulu nggak ada kayak gitu. Wah, macam umur berapa itu masih pakai baju karung. Baju satu cakep,
dicuci, dijemur, cuci lagi, pakai lagi, jemur, pakai lagi. Sekarang bisa gonta-ganti merah, hijau, kuning. Tuhan suka perkembangan. Itu namanya berkembang. Akal pikiran manusia berkembang menjadi cantik, menjadi bagus, menjadi tahu ilmu ini, berkembang. Dengan berkembangnya itu akal pikirannya juga ikut berkembang. Wadah itu. Tuhan suka. Ibu kalau bikin pencerahan tuh selalu tertawa dan tertawa. Pencerahanku bukan di sini saja. Udah datang. Nggak ada itu yang deket sama ibu tuh. Nggak ada. Ketawa semua, boleh tanya. Boleh tanya. Selalu ketawa, ngakak sama ngakak kok. Hei, inget ya, Tuhan pribadi sang pencipta itu seneng kalau ngeliat orang seneng, ketawa, sukacita, enggak susah. Kutuknya tuh kutuk Allah selesai pada manusia yang tidak pernah berkeluh kesah. Kutuk pada saat beliau mengutuk Nabi Adam. Hai Adam, keturunanmu nanti akan berkeluh kesah, sedih, menderita. Nah, ibu berubah itu supaya kutuknya Allah itu tidak terjadi pada kalian. Sukacita, senang, bahagia, jangan ditakut-takutin. Ditakut-takutin kutuknya malah tambah lama, nggak tambah selesai. Kutuk Adam aja dikutuk. Manusia pertama dikutuk sama Allah. Keturunanmu hai Adam akan menderita, akan berkeluh kesah. Isikan menangis, sedih terus. Saya disuruh merubah kutuk ini, selesai sihirnya. Ya Allah, kasihan gitu, umat manusia susah terus, menderita terus, sedih terus. Gimana caranya bisa ketawa? Ya udah, kalau kamu bisa lakukan, udah aja ketawa, sukacita. Jadi pencerahanku itu penuh dengan tertawa. Kalau perlu ngakak sepuas-puasnya ya. Jangan ditakut-takutin yang namanya kiamat nanti begini, nggak ada itu. Hancur leburnya dunia seisinya, alam semesta ini hancur. Ya Allah, kesian ya tugas kamu udah bikin alam semesta segini bagus, segini sempurnanya, tahu-tahu kamu dihancurkan sama mulut-mulut manusia yang nggak bertanggung jawab. Jawab tuh, ngomong seenaknya aja. Wih, Tuhan marah loh. Kurang ajar kamu, aku bikin capek-capek. Lu bilang mau hancur. Siapa yang hancurin? Ngomong sama gua. Kata atas pencipta, ngomong sama gua, ada nggak lewatnya gua? Enak aja, gue mau rawat ini sebaik mungkin. Zaman sekarang sampai sekarang, besok akan lebih baik lagi begitu. 600 tahun akan berubah itu generasi itu. Nah, tugasnya para nabi yaitu menyeimbangkan. Ada kan, ada terang pasti ada gelap, ada malam pasti ada siang. Berjalanlah kalian di tengah-tengahnya. Tuh kata Nabi, bener tuh kata Nabi. Berjalanlah kamu di tengah-tengahnya. Di mana? Di sini gelap, di sini terang. Kamu masuk ke terang. Akunya terlalu tinggi, gue kan anak terang, alim. Ini bahaya, sombong. Yang ini yang gelap. Gue kan jelas. Orang Purwowo, orang hitam. Lu mau apa lu? Berjalannya di tengah-tengah, yaitu Nabi Muhammad mengajarkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Berjalanlah yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Tuhan. Maksudnya itu membelah membelah. Nabi Musa membelah
kalau di Al-Quran ya, ini tak kasih tahu, cari itu besi, itu ceritanya membelah itu. Udah, besi itu ada di tengah-tengah surah kiri kanan, di tengah-tengahnya ada besi. Kalau Werkudara nih bawa godo rujak polo namanya. Gua ada besi rujak polo yang dihantam kepala, polo tuh otak. Woi, ini ini ajaran Bani Jawa, Bani Jawi. Werkudara untuk menyadarkan umat manusia bahwa bawa besi, namanya besi godo rujak ulu. Nabi Musa bawa besi, tongkat besinya ada di dalam Al-Quran. Buka tuh Al-Quran, di tengah-tengah Al-Quran itu namanya ada besi. Hitung dari kiri, dari kanan, ketemu di tengah-tengah namanya besi. Pukul kok. Pekerjaannya Nabi membelah polongmu, membelah kesadaranmu. Oh, sadar. Kalau perlu kamu jalannya di tengah-tengah, cari jalur zona aman dah. Enggak yang putih, enggak yang di tengah-tengah. Pekerjaan Nabi itu di tengah-tengah dia jalan. Yang tuh enggak di putih, enggak di hitam, di tengah-tengah aja cari yang aman. Dibilang abu-abu ya. Semesta. Saya cerita mengenai kiamat, tidak usah takut, tidak usah ini, bersuka cita, karena itu nas Tuhan terjadi, akan muncul nabi yang baru. Tah namanya siapa, dijuluki apa nggak tahu, terserah you. Bahasa aja lu bolak-balik, bahasa aja you bikin singkatan yang aneh-aneh. Ini nanti nabi yang baru ini mungkin bahasanya sama seperti bahasa kalian sekarang. Oke, sekian, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.